kapan ya militer Indonesia perang secara konvensional? Sebab ini eranya cyber war, bioteroris, bahkan perang menggunakan sosial media. Di perjalanan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat gambaran perang konvensional itu seperti apa sih? Ini kita berada di KRI Semarang, jam 3 pagi sudah dilakukan persiapan. Ini proses docking kapal atau pengisian air pada bagian belakang kapal, tujuannya untuk mengeluarkan alutsista. Ini juga HT kok, yang membedakan cuma ukurannya saja yang lebih besar dikarenakan untuk menjangkau area yang lebih luas. Ditemani dengan matahari yang sangat indah, ini adalah proses debarkasi atau penurunan penumpang dan juga muatan. Nah, ini suasananya hektik sekali. Saya jadi membayangkan jika betul terjadi peristiwa perang konvensional seperti ini, pasti suasananya akan lebih hektik daripada ini. Sebab ini sudah latihan beberapa bulan sebelumnya, tapi saya merasakan masih cukup mencekam berada di dalam situasi seperti ini, apalagi melihat suasana kesibukan para anggota, kemudian bagaimana pemimpin ini memberikan perintah dan juga arahan kepada anggotanya untuk melawan musuh. Ini nampak seperti di film-film, sangat excited lah pokoknya. Namanya combat boat kilat, jadi kapal ini nantinya bisa sandar langsung di bibir pantai. Oke, sekarang kita naik ke LCU. Ini anak kapal KRI Semarang, biasanya digunakan untuk mobilitas karena ukurannya lebih kecil. Kita akan menuju ke Pulau Damar di Kepulauan Seribu. Di sana merupakan tempat WNI yang disandra oleh teroris. Diduga teroris ini akan menguasai lokasi pengeboran minyak di tengah laut. Sudah siap untuk menonton? Check it out! Bapak Panglima akan memandu paket terompah dari Komando Kabel Indonesia 8 terjun. Apa bang? Kemudian memimpin pembebasan kawanan di dalam hutan. Saudara Ragil dan saudara Ahid adalah penjaga mercusuar sehingga menyebabkan hampir semua pelayaran di sekitar Pulau jadi kacau. Dengan sambutannya meriah, happy landing. Was. Dua penerjun unit 3. Kami siap pada tengah.
Gimana? Sudah dapat kan gambarannya? Ya, kira-kira seperti itulah jika nanti terjadi perang konvensional yang sesungguhnya. Jadi latihan perang laut khusus ini dilakukan oleh Kopaska secara rutin, tujuannya untuk pertahanan keamanan negeri kita jikalau nantinya ada serangan dari lawan, negara tetangga, jadi kita sudah siap. Dalam latihan ini juga melibatkan 3 matra TNI, yaitu tadi serangan ada dari udara, dari darat, kemudian dari laut, dan satu lagi tambahan dari dalam air. Ini adalah keahlian dari Kopaska. Malamnya tindakan kalau abang pulang lagi bau abang tidak karuan apalagi kalau pelanggaran malamnya tindakan siapa kita pasukan kata pasukan kata pasukan kata warnanya merah maru pasukan kata pasukan kata pasukan kata. Oke, jadi latihan kita pada hari ini sudah selesai. Ini persiapan untuk kita kembali ke KRI Semarang. Jadi semua anggota Kopaska juga mulai bersiap-siap. Sebelumnya juga bilas-bilas dulu lah ya. Oh ya, tadi acara yang ada benderanya itu adalah proses penyematan brevet manusia katak yang diberikan Kopaska untuk Laksamuda TNI Ahmadi Heri selaku Pangko Armada 1. Beliau adalah yang tadi diangkat oleh anggota Kopaska itu loh. Ini dia aktor di balik latihan kali ini. Namanya Kolonel Laut Johan Wahyudi, dia adalah Komandan Satuan Kopaska. Oke, sekarang sudah mulai debarkasi atau masuknya penumpang, muatan ke dalam KRI Semarang. Ini menandai latihan sudah usai. Nah, kita cek yuk, kira-kira anggota yang sudah selesai latihan, apa sih aktivitas mereka? Kenalan yuk sama anggota Kopaska. Kita tanya-tanya, kira-kira pengalaman mereka apa saja sih selama menjadi anggota Kopaska? Pasti menarik. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Bang Bagas. Ini salah satu tadi yang ikut dalam aksi. Tadi Bang Bagas di bagian apa, Bang? Kita bagian jetboot. Ada bagian jetboot, ada yang rotinor, ada yang subscreamer. Semuanya itu sebenarnya combat diver semua. Oke. Kalau yang retiner yang ini tadi ya, Retiner yang alat kayak apa ikan paus itu ya? Ah ya, seperti itu. Jadi dia narik kita gitu ya. Ah, Kalau yang ini subscriber, subscriber yang bisa semacam jenis apa tadi perahu karet yang bisa tenggelam tadi. Kalau yang jetboot kita pakai yang di paha tadi, ada baling-balingnya tadi. jadi bisa buat ngebantu renang gitu lah istilahnya ya. Jadi membantu pergerakan kita infiltrasi di air. Berarti Bang Bagas tadi yang mana? Saya yang bagian dari jetboot tadi. Jetboot. Iya. Berarti masuk ke dalam juga kan? Ya. Berarti Bisa. pas detik-detik masuk ke dalam laut masih ada rasa takut, deg-degan juga gitu Bang? Ya, kalau rasa takut semuanya sih ada, tapi Ada. kita juga punya cara untuk mengatasinya. Gimana caranya? Ya intinya tetap tenang aja, kita intinya tetap tenang. Semua kalau kita hadapi dengan tenang itu semuanya pasti akan berjalan lancar. Begitu. Terus kedalamannya tadi sampai berapa? Kalau kita pakai suit close circuit itu kita maksimal 7 meter. 7 meter. Antara 7 meter ke bawah itu udah nggak boleh lagi kalau 7 meter ke bawah. Gitu. Untuk Terus close circuit. katanya itu alat yang terbaru di Kopaska Bang ya? Yang apa ini? Subscriber itu. Kalau itu udah lama sebenarnya. Udah lama? Udah lama, sering kita buat latihan juga itu. Jadi tujuannya kalau misalnya penyelaman di dalam laut itu untuk ya bersembunyi gitu ya, untuk menuntaskan misi sehingga tidak terlihat. Kita infiltrasi dengan cara yang senyap sehingga nggak diajak masuk oleh musuh. Musuh nggak tahu kalau kita mau infiltrasi ke daerah musuh nggak bakal tahu. Soalnya kita juga pakai alat close, alat selam close di mana itu tidak mengeluarkan gelembung sama sekali. Iya, Jadi nggak ketahuan ya. nggak akan ketahuan. Lah pada saat si subscriber itu berada di laut, berarti orang yang ada itu dia pegangan apa Bang?
Kalau untuk pegangan di dalam sudah ada ininya, tempat duduk juga ada, tempat duduk untuk personilnya sudah ada. Untuk alat komunikasi kita bisa menggunakan Alkom bawah air.